Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab kaidah ejaan bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Sabrina Ari Septiani dan teman saya Wika Pramita dan Risma Farah Abelia. Langsung saja, pengertian ejaan. Ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang aturan dalam penulisan suatu ujaran atau apapun yang perlu ditulis dengan memperhatikan penggunaan huruf, penggunaan kata, serta tanda baca. Sejarah singkat ejaan. Ejaan Obhusen tahun 1901. Ejaan yang didasarkan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda menugaskan Charles Adriaan van Ophuijsen untuk menuliskan bahasa Melayu. 2. Ejaan Sowandi atau Ejaan Republik tahun 1947. Ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama Ejaan Sowandi. 3. Ejaan Priyono Katopo tahun 1956. Penyempurnaan dari ejaan Republik karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Ejaan Melindo tahun 1959. Ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Slamet Muljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia yang tergabung dalam Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Indonesia. 5. Ejaan Baru Bahasa Indonesia tahun 1972 merupakan hasil dari usaha pembaruan yang berasaskan pada pemikiran. 7. Ejaan yang disempurnakan tahun 1972 adalah sistem bahasa Indonesia yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang diresmikan tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf. Yang pertama adalah huruf besar dan huruf kapital. Huruf besar dan huruf kapital dibedakan menjadi 4. Yang pertama, awal kalimat. Yang kedua, nama diri, huruf gelar kehormatan. Yang ketiga, huruf pertama khas dalam geografi. Yang keempat, huruf pertama semua kata utama dalam majalah, surat kabar, dan judul. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan istilah ilmiah atau ungkapan asing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Penulisan kata dibagi menjadi 5. 1. Kata dasar, merupakan kata asli yang belum mendapatkan imbuhan. Yang kedua, kata turunan, yaitu kata yang terdiri dari imbuhan dan awalan sampai akhiran. Yang ketiga, kata ulang, adalah kata dasar yang diulang. Yang keempat, gabungan kata, merupakan kata dasar yang terbentuk dari penggabungan dua kata. Yang kelima, kata ganti, yaitu kata gantiku, mu, dan nya ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Tanda baca titik. Tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seru. Tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian atau daftar. Tanda baca koma digunakan apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Digunakan untuk memisahkan anak kalimat jika mengakhiri induk kalimatnya. Tanda baca titik 2 digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Tanda baca kurung digunakan untuk mengampit tambahan keterangan atau penjelasan. Digunakan untuk mengampit penjelasan yang bukan pokok bagian pembicaraan. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, yakni kalimat yang membutuhkan jawaban. Tanda seruan digunakan sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhannya atau emosi yang kuat. Tanda petik digunakan untuk mengakhiri petikan langsung. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.